Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Mahfudzoh. Di sini Ibu mengajar matematika kelas 9, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. KD 4.1 yaitu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat? Ya, bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang ada pangkatnya ya. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Kalian perhatikan 2. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 dengan hasil adalah 8. Dan yang terakhir adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 dengan hasil adalah 16. Bilangan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 itulah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Notasi pangkat merupakan suatu cara untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan. Misalnya, contoh yaitu 10 juta dapat ditulis dengan notasi pangkat yaitu 10 pangkat 7. Paham ya? Berikutnya perhatikan definisi berikut ini. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. Notasinya A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Dengan A sebagai basis bilangan berpangkat atau bilangan pokok dan N sebagai pangkat. Perhatikan contoh nomor 1. T kali T kali T kali T kali T. Kalian perhatikan di penyelesaiannya. T-nya ada berapa? T-nya ternyata ada 5. Jadi dapat ditulis T pangkat 5. Kemudian nomor 2. Contoh nomor 2. X tambah Y dikali X tambah Y dikali X tambah Y. X tambah Y-nya ada berapa? Ada 3. Jadi dapat ditulis dengan X tambah Y pangkat 3. Sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat positif. Apa sih bilangan berpangkat positif? Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai eksponen atau pangkat positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, di mana A dan B sebagai bilangan real, dan M, N merupakan bilangan pangkat positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat. Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, jika A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan
A pangkat M plus N. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Adapun penyelesaiannya, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, di mana 3 pangkat 4 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 9. Kalian perhatikan, semuanya itu kan 3-nya dikali. 3 dikali dan nyambung dengan 3 yang berpangkat 5. 3 pangkat 4 itu kan dikali sebanyak 4 kali. Dan 3 pangkat 5 itu dikali juga sebanyak 5 kali. Jumlahnya semuanya ada 9. Maka 3 pangkat 4 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 9. Di sini syaratnya bilangan pokoknya harus sama. 3 atau yang lainnya. Yang jelas bilangan pokoknya harus sama. Kemudian untuk sifat yang kedua, yaitu jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Contoh, kalian perhatikan, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 7 itu ditulis 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kalian perhatikan, 3 yang di atas sebanyak 4 kali itu dibagi dengan 3 yang di bawah sebanyak 4 kali juga. Sisanya berapa? Sisanya adalah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Perlu kalian ingat bahwa bilangan pokoknya harus sama. Atas dan bawah itu harus sama. Adapun sifat yang nomor 3 yaitu jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Ini kalau misalnya ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Kalian perhatikan contohnya. Di sini contohnya adalah 3 pangkat 2 berpangkat 4. Penyelesaiannya 3 pangkat 2 berpangkat 4. 3 kali 3. Itu kan 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 berpangkat 4. Jadi 3 kali 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Ada berapa 3-nya? 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 8. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Gimana kalau angkanya berbeda? Misalnya 2 kali 5 berpangkat 4. Kalian perhatikan 2 kali 5 itu kan di dalam kurung. Maka kalian tulis dulu di dalam kurung 2 kali 5 dikali 2 kali 5 dikali 2 kali 5 sebanyak 4 kali. Kemudian semuanya itu kan dikalikan. Maka 2-nya itu dikumpulkan dengan 2 sebanyak 4 kali. Dan 5-nya dikumpulkan dengan 5 sebanyak 4 kali juga. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 4, jadi 2 pangkat 4. 5-nya ada berapa? 5-nya pangkat 4 juga, karena ada 4. Paham ya?
Kalau tadi contoh perkalian, sekarang contoh pembagian dengan angka yang berbeda. Misal 3 dibagi 5 pangkat 3. Kalian perhatikan 3/5 itu kan di dalam kurung. Maka kalian tulis 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Sebanyak pangkatnya 3, maka kalian tulis 3. 3 kali 3 kali 3 dikumpulkan. Kemudian 5 kali 5 kali 5 juga dikumpulkan. 3-nya ada berapa? 3-nya berpangkat 3. 5-nya ada berapa? Karena 5-nya ada 3, maka 5 pangkat 3. Berikutnya, kalian kerjakan contoh soal yang Ibu kasih ya. Silahkan kalian lihat contoh yang sudah ada yang Ibu jelaskan di atas. Ini soalnya hampir sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Tapi cara menyelesaikannya adalah sama. Selamat mengerjakan. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.